Yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Mana ada saya mengada-ngada cakap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama nanti masuk surga lewat dari pintu babus sedekah, orang yang memberikan 1, 2, 3 batu bata hingga berdirilah kelas dan asrama. Kalau mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selamat dari azab kubur. Kalau mereka masih hidup, mudah-mudahan sehat dan panjang umurnya insyaallah. Amin ya rabbal. Saya Pak Ustadz bukan pejabat, bukan orang kaya. Saya perempuan wanita rumah tangga, istri seorang suami yang biasa-biasa saja Pak Ustadz. Masak 1 hari 1 kaleng susu, masukkan beras 1 genggam ke plastik. Masak malam, masukkan beras 1 genggam seplastik. Berarti kalau 30 hari berapa genggam? Ya tergantung sehari berapa kali. Dapat beras 5 kilo, dijual ke pasar, jadi duit. Duitnya serahkan, wakafkan, infakkan, sodakohkan. Beras yang dimakan busuk, baju hari raya lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang diwakafkan untuk kelas dan asrama, itulah yang kekal untuk bekal hari esok. Jelas? Yang paling bisa berbuat siapa? Berapa banyak orang-orang kaya di Musi, Banyuasin ini, yang sawahnya luas, yang sawitnya luas, yang getah karetnya luas. Kalau meninggal dunia, ada orang kaya mati bawa brondol. Ada orang kaya mati bawa padi? Enggak ada. Yang dibawa kekal abadi hanyalah wakaf, infak, dan sedekah. Makanya yang paling enak beramal adalah pejabat-pejabat yang tanda tangannya sekali tanda tangan berdiri kelas dan asrama, sekali tanda tangan berdiri masjid dan musola. Kita doakan pemimpin kita adil dan amanah. Tapi Bapak Ibu jangan banyak minta nuntut ke bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Kenapa? Karena sekarang duit tidak selancar dulu. Namanya efisiensi. Jangan gara-gara kita tuntut terlalu banyak minta, akhirnya Bapak pemimpin, bupati, gubernur, wali kota merasa nggak enak, dikasihnya, akhirnya masuk penjara, ditangkap KPK. Mudah-mudahan diselamatkan Allah dari itu semua insya Allah. Bapak Ibu sayang dengan bupati, wakil bupati, sayang dengan pejabat dan pemimpin kita. Doakan tiap malam supaya mereka adil dan amanah, selamat daripada perbuatan maksiat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ini semua akan mati, betul? Orang kaya, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Banyak yang melapor ke saya, susah kali kami ini Pak Ustadz. Pejabat-pejabat jangan kuat-kuat. Polisi ada Pak Kapolres, berani ke nak tilang nanti ke. Tentara ada Pak Dandim. Astagfirullah. Ustadz, saya pun digitukan orang ini juga. Saya ceramah ada air mancur tuh biasa, tapi bulan puasa ada air mancur itu godaan yang luar biasa. Ini macam-macam nengok cincau sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab itu bukan neraka, azab itu bukan api, azab itu bukan sakit. Azab menurut bahasa Arab adalah al-man'u. Al-azabu lughatan al-man'u. Al-man'u artinya tercegah. Tercegah artinya nggak bisa. Itulah makna azab. Apa arti azab? Nggak bisa. Punya mobil, punya rumah, punya harta, tapi tidak bisa mengalir, itu namanya azab. Nggak ada makanan, itu bukan azab.
nggak ada makanan bukan azab. Yang azab itu adalah makanannya ada tapi kita tidak bisa menikmatinya, itu namanya azab. Pak minum teh manis, diabetes meletus. Bu makan gulai kambing, kolesterol. Om makan emping melinjo, itu banyak yang ngaku. Itu namanya azab. Begitu jugalah di akhirat nanti. Dulu ku kasih kau mobil mewah, ku kasih kau jabatan, ku kasih kau harta, tapi tidak bisa dinikmati. Itu namanya azab. Mobil bisa nggak dibawa mati? Bisa. Mobil apa? Mobil wakaf. Maka yang punya mobil nih awakaf kan? Tapi tadi mobil Ustadz mahal, itu berapa miliar? Itu mobil panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau selesai tabligh akbar ini jangan cuman euforia bangga sesaat. Gimana kemarin tabligh akbar di pesantren Al-Ma'arif? Terus udah gitu aja. Saya mau ada kelanjutannya. Setelah ini orang-orang kaya, banyak harta, kebun-kebun luas yang ada di Musi Banyuasin, datang ke pesantren Al-Ma'arif. Datang mereka, assalamualaikum Pak Kiai, ketua yayasan, mana asrama yang perlu dibangun, mana kelas yang belum selesai, mana dapur santri, mana rumah guru, mau bantu Pak? Enggak, nanya aja. Saya dengar ceramah Ustadz Somad tadi di pesantren Al-Ma'arif. Kamu datang? Enggak, saya nonton streaming. Kata dia perlu tanah wakaf, maka saya wakafkan itu tanah saya Pak Ustadz. Saya tanah wakaf. Itu ada tanah yang hijau-hijau tuh, itu saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Bisa kita mewakafkan tanah orang lain? Saya nggak tahu di Musi Banyuasin ya. Kalau di kampung saya banyak sekali, banyak saya dapat tanah wakaf. Begitu saya cek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, tumpang tindih 5 surat. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin tuh ternyata bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan ke Ustadz. Ditengoknya muka saya ini muka bermasalah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya terjadi di tempat Ustadz Somad. Kalau di Musi Banyuasin ada terjadi macam itu? Enggak ada. Memang dulu pernah ada, tapi orang yang begitu udah mati semua. Ini yang hadir nih baik-baik, penghuni surga semua. Amin ya rabbal alamin. Nanti ketika akan masuk surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga bukan sendirian. Oh, jadi masuk surga itu enggak sendirian. Masuk surga tidak sendirian. Kenapa? Karena kalau masuk surga sendirian enggak ada lo, enggak rame besti. Mau Bapak masuk surga sendirian? Enggak enak. Jangankan masuk surga, nonton bola aja enggak enak sendirian. Manchester United sama Liverpool, masa kita nonton sendirian? Cobalah tonton sendirian, gol. Tapi kalau nonton rame-rame, gol. Begitulah indahnya kebersamaan. Betul? Zumara, masuk surga berjamaah. Maka nanti yang masuk surga ini nama jamaahnya Jamaah Al-Ma'arif. Yang pertama masuk adalah ketua yayasan. Masuk. Kalau jujur, insya Allah jujur semua baik-baik. Habis itu adalah orang yang kami bernazar. Kami bernazar dari 2022, siapapun bupati yang terpilih nanti menjadi bagian dari Al-Ma'arif dan dia akan tanda tangan. Rupanya yang dapat rezeki masuk surga bersama Al-Ma'arif itu adalah Bapak Bupati Musi Banyuasin sepasang, namanya Toharo.
dua-dua juga masuk istri, masuk surga, istrinya juga ikut. Bapak sama ibu dua-duanya masuk surga insyaallah, amin.